Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai remote access ya. Remote access itu apa sih? Nah, kalian pernah ngebayangin gak sih kalian itu bisa mengontrol komputer kalian dari jarak jauh? Nah, itu dia remote access ya. Misalnya nih, ketika kalian lagi di sekolah, tapi kalian ingin membuka satu file yang ada di laptop kalian, tapi laptop tersebut ada di rumah, sedangkan kalian ada di sekolah. Nah, dengan metode remote access ini, kalian bisa mengakses laptop tersebut dengan jarak jauh. Kalian bisa menggunakan perangkat lain. Misalnya yang biasa digunakan yaitu menggunakan HP ya. Jadi kalian bisa mengontrol laptop tersebut, bisa membuka filenya dengan menggunakan HP di sekolah. Nah, itu dia penjelasan singkat dari remote access. Untuk pengertian lebih jelasnya, yaitu ada di sini ya. Nah, remote access adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengontrol, dan mengelola perangkat lain dari jarak jauh melalui jaringan internet atau jaringan lokal ya. Pada remote access ini memiliki cara atau protokol yang biasa digunakan ya. Di antaranya yaitu yang pertama ada telnet, lalu yang kedua ada SSH. Bedanya apa sih? Bedanya yaitu telnet ini tidak aman, sedangkan SSH itu aman. Kenapa telnet tidak aman? Yang pertama karena dia menggunakan TCP port 23, teman-teman. Dan masih memakai plain text, tidak terenskripsi. Jadi, plain text ini yaitu ketika kalian misalnya memasukkan sebuah password ya pada jaringan kalian. Nah, kalau misalnya ada orang yang nyadap ke jaringan kalian, itu passwordnya pasti akan terlihat jelas oleh orang tersebut. Maka dari itu kenapa telnet ini tidak aman? Berbeda dengan SSH, yaitu ia menggunakan TCP port 22, yaitu aman ya, dan sudah enskripsi, sudah secure. Kalau sudah enskripsi, ini ketika kalian memasukkan sebuah password, itu pasti tidak akan terlihat oleh si penyadap tersebut. Jadi nanti itu akan muncul kode-kode acak ya, kode-kode yang nggak bisa dibaca secara langsung. Jadi si penyadap juga akan bingung nih, ini apa gitu. Jadi password yang asli itu tidak akan muncul ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan langsung saja ke implementasiannya pada cara atau protokol telnet dan SSH pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, ini saya sudah masuk ke dalam aplikasinya ya. Yang pertama, saya akan langsung saja membuat topologi sederhana untuk implementasian protokol telnet ya. Saya akan mempraktekkan telnet terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan satu router, satu switch, dan 4 PC pada jaringan protokol telnet. Nah, ini saya sudah menyimpan perangkat-perangkat yang akan digunakan ya. Selanjutnya kita akan menyambungkan dengan kabel yang otomatis dulu aja. Selanjutnya saya akan menuliskan IP-nya terlebih dahulu ya, IP yang akan digunakan. Di sini Nah, ini saya sudah memberi tanda ya, teman-teman, pada IP yang akan digunakan. Langkah selanjutnya, kalian memasukkan IP-IP ini ke dalam komputer ya, ke dalam PC-nya. Kalian klik, masuk ke desktop, pilih IP configuration. Di sini kalian ketikkan IP yang tadi ya. Nah, yang ada di sini. Oke, wait. Yang ada di sini, 192.168.1.2. Kalian masukkan di sini, 192.168.1.2.
Nah, subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya, kalian isi dengan IP router ya. Kalian isi dengan ini, dengan IP router yang akan nanti kita gunakan, yaitu 192.168.1.1. Kalian isi seperti ini pada PC-PC selanjutnya ya. Kalian sesuaikan dengan IP address-nya, sesuaikan dengan IP yang sudah tertulis. Dan default gateway-nya pakai yang IP address di router ya. Nah, ini saya sudah selesai memasukkan IP-IP ini ke dalam PC. Kemudian, kita akan langsung masuk ke konfigurasian router ya. Di sini saya akan menggunakan perangkat tambahan, menggunakan PC tambahan yang disambungkan menggunakan kabel konsol ya. Kalian klik di router. Nah, di sini yang konsol yang ini ya, yang biru-biru ini ada tulisan konsol. Klik, masuk ke router, pilih port konsol, lalu ke PC. Di PC kalian pilih yang RS232. Lalu di sini kalian masuk ke PC-nya, pilih mode terminal ya. Kalian pilih desktop lalu terminal. Di terminal kalian oke. Nah, kita akan langsung mulai konfigurasiannya ya, konfigurasi remote access. Sini kalian no. Enter sampai muncul router ini. Seperti biasa, yang pertama kita akan enable terlebih dahulu, lalu masuk ke konfigurasi terminal. Nah, yang pertama-tama kalian harus memasukkan IP routernya terlebih dahulu ya. Di sini kita tulis dengan perintah interface FA berapa tadi? FA 0/0 ya. FA 0/0. Lalu enter. Nah, setelah ada tulisan router config if, di sini kalian masukkan IP address dan subnet masknya. IP address 192.168.1.1. Lalu subnet masknya yaitu yang ada di PC tadi teman-teman, yaitu 255.255.255.0. 255.255.0. Lalu enter, dan jangan lupa dinyalakan ya teman-teman dengan menggunakan perintah no shutdown. Lalu, nah ini kita sudah ya masukkan IP-nya. Kita exit. Nah, pada remote access itu kita pasti menggunakan username dan password ya. Kita tulis dulu username. Misalnya username itu network dan passwordnya itu 888. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya yaitu ketika kalian masuk ke mode CLI, nanti akan dimintai username dan password. Jadi ini tuh sebagai identitas pengguna ya. Identitas pengguna yang akan nanti kita gunakan ke dalam mode CLI. Lalu kita enter. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah enable secret untuk memasukkan password. Enable secret ini beda dengan password yang di atas. Password yang di atas ini itu untuk login, sedangkan enable secret itu untuk masuk ke dalam mode konfigurasiannya. Diusahakan passwordnya itu beda ya teman-teman sama password login. Di sini saya akan menggunakan yang gampang aja, yaitu 111 agar mudah diingat. Lalu kita enter. Kita akan mengganti nama perangkatnya terlebih dahulu dengan perintah hostname. Misal saya menggunakan RT01 atau router 1 ya. Lalu enter. Nah, di sini kita akan langsung saja mulai pengkonfigurasian remote access-nya. Yang pertama yaitu dengan menggunakan perintah IP domain name. Di sini misalnya saya akan menggunakan nai.com.
Kita enter. Lalu kita akan menggunakan perintah line vty04. Line vty ini apa? Line vty ini adalah berapa orang sih atau berapa banyak orang yang kalian izinkan untuk mengakses ke dalam jaringan kalian ya. Misalnya, di sini saya menggunakan 04. Ini cara menghitungnya yaitu dimulai dari 0. Dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 5 orang yang saya izinkan untuk masuk, untuk mengakses ke dalam jaringan saya, di dalam jaringan kita ya teman-teman. Nah, jadi itu dia fungsinya. Jadi, di sini kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Tapi di sini saya menggunakan 04 saja. Kemudian kita akan memasukkan perintah transport input telnet ya. Input telnet. Nah, ini tuh fungsinya buat apa sih? Fungsinya itu jadi kalian hanya mengizinkan kepada pengguna yang menggunakan protokol telnet saja. Ya, yang hanya menggunakan telnet saja yang bisa masuk ke dalam jaringan kalian. Jadi kalian hanya mengizinkan pengguna telnet. Bagaimana dengan SSH? Berarti yang SSH itu tidak bisa masuk, teman-teman. Kalau di sini kalian menulisnya telnet. Begitupun dengan SSH. Jika kalian di sini menuliskan SSH, maka hanya pengguna yang menggunakan SSH saja yang bisa masuk ke dalam perangkat kalian ya. Tetapi karena di sini saya menggunakan telnet, jadi saya akan tulis telnet terlebih dahulu. Oh iya, sebelumnya jika kalian ingin mengizinkan keduanya, kalian bisa menulis telnet dan SSH ya. Seperti ini. Lalu kita enter. Setelah itu kita masukkan login lokal. Untuk apa? Yaitu untuk ketika ada orang yang ingin masuk ke dalam jaringan kalian, itu harus login dulu. Loginnya itu pakai ini teman-teman. Pakai username dan password yang telah kita buat. Yang awal tadi, nah yang ini ya. Username, network, password 888. Nah, yang itu ya. Lalu kita enter. Nah, jadi pada konfigurasi telnet ini sebetulnya sudah seperti ini saja. Kita exit. Kita coba ping ya teman-teman untuk mengetesnya. Saya akan coba di PC 0, kalian klik PC-nya. Kita X dulu. Di sini kalian masuk ke command prompt. Kita ping dulu ke routernya berhasil atau tidak. 192.168.1.1. Kita enter. Nah, ini sudah ada reply from dan TTL ini sudah berhasil ya teman-teman. Lalu di sini kalian bisa telnet juga, kita cek nih. Kalian dengan perintah kayak gini ya. Telnet. Lalu masukkan IP yang sama, IP routernya. 192.168.1.1. Kita enter. Nah, di sini kalian harus memasukkan username yang sudah dibuat tadi. Saya masukkan username-nya. Network. Dan masukkan juga password-nya. Password-nya itu 888. Kita enter. Nah, di sini kita coba yang enable secret-nya. Password yang kedua untuk masuk ke dalam konfigurasinya. Enable. Nah, di sini kalian harus memasukkan password lagi yang tadi, yang kedua, yaitu 111 ya. Enter. Nah, di sini kalian sudah bisa melakukan konfigurasi ya teman-teman dengan menggunakan telnet. Bagaimana dengan SSH? Sebetulnya bedanya tipis banget teman-teman. Nah, kita coba masuk lagi ke PC yang kita tambahkan tadi. Kalau telnet tadi hanya sampai login lokal saja. Nah, kalau untuk SSH itu kita pakai keamanan dengan perintah crypto key generate RSA generate
RSA. Kita enter. Nah, di sini ada keterangan how many bits in the modulus. Di sini yaitu berapa panjang bit. Panjang bit yang akan kalian gunakan itu berapa? Nah, minimal panjang bit yang digunakan itu 1024 minimal. Ini itu bisa 2048 dan maksimalnya itu ada di 4096. Tapi di sini saya akan menggunakan yang standar saja ya teman-teman, yaitu di 1024. Semakin tinggi bitnya itu semakin aman juga ya teman-teman, tapi di sini saya menggunakan yang standar saja dulu. Lalu kita enter. Nah, perbedaannya yaitu kalau di Telnet sampai login lokal saja karena dia tidak enkripsi, tidak punya keamanan, sedangkan SSH itu menggunakan keamanan yaitu dengan perintah transport input telnet ya. Kalau kalian menggunakan SSH, di sini kalian menggunakan crypto key generate RSA. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan SSH, itu kalian di sini di bagian transport input telnet itu harus diganti juga ya, berarti jadi transport input SSH. Lalu kalian masukkan login lokal, lalu langsung saja ke crypto key generate RSA dan memasukkan panjang bitnya ya. Nah, jadi itu dia ya teman-teman implementasian pada protokol atau cara yang ada di remote access yaitu telnet dan SSH. Telnet ini gak aman ya teman-teman. Nah, pada telnet tadi itu passwordnya gak kelihatan. Kenapa? Kan padahal telnet itu katanya kelihatan. Nah, itu tuh kalau misalnya di CLI-nya itu di tampilannya emang gak kelihatan teman-teman, tapi di jaringannya itu pasti kelihatan. Nah, sedangkan SSH itu enggak. Itu bakal muncul kode-kode aja. Nah, jadi cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya. Saya harap teman-teman mengerti apa yang saya jelaskan. Sekali lagi terima kasih dan see you in the next video.